Halo warga bumi, sehat selalu bagi kalian. Masih bersama Satria. Kali ini saya akan mereview sebuah film berjudul Sakra yang dibintangi oleh Unchle Donnie Yen. Dan kebetulan masih anget-anget kuku karena baru saja dirilis pada tahun 2023. Yang mana jika bicara soal sesuatu yang anget-anget dan nyelempit, saya melihat adanya sebuah pembelajaran di sana. Ya, meskipun dalam posisi terhimpit, bulu ketek tetap tegar dalam pertumbuhannya. Dan hal itulah yang harus kita jadikan pedoman di dalam kehidupan, sebuah ketegaran dari bulu ketek. Mikirnya kemana coba? So, daripada kita meneruskan pembahasan soal ketek-mengketek yang ujung-ujungnya akan menjurus kemana-mana, jadi hayu dah kita gas saja langsung. Kencangkan volume pinjam salon di kelurahan setempat jika tidak ada handsfree. Sisipkan tangan di tempat seharusnya ia berada. Jangan lupa untuk menggunakan pengaman dan selamat menonton. Alkisah pada zaman dahulu kala di mana masih zamannya dinasti-dinastian terjadi peperangan sana sini, dan tentu saja hal itu sangat erat kaitannya dengan keserakahan dan kebencian hingga menimbulkan korban bahkan yang tidak berdosa sekalipun. Salah satunya adalah sesosok bayi yang menurut kabar kedua orang tuanya tewas terbunuh dalam sebuah perselisihan. Entah bagaimana dan siapa yang menyelamatkan bayi tersebut, namun singkat cerita sang bayi diasuh oleh kedua pasangan Han. Terlihat kedua orang tua angkat begitu baik terhadap bocah yang mereka beri nama Chow Feng, dan meskipun tak ada yang mengetahui asal-usul Chow Feng, namun dalam pertumbuhannya terlihat jelas bahwa Chow Feng memiliki sebuah basic tenaga dalam yang mungkin diwarisinya dari sang ayah. Di bawah bimbingan kedua orang tua angkatnya dan seorang biksu, Chow Feng pun tumbuh menjadi seseorang yang benar-benar kuat, memiliki kepribadian yang sangat heroik, serta dihormati seluruh dunia seni bela diri, bahkan di usianya yang cukup muda. Hingga ketika dewasa, Chow Feng pun diangkat menjadi ketua di sebuah organisasi bela diri dinasti Song Utara. Hingga ketika dewasa, Chow Feng pun diangkat menjadi ketua di sebuah organisasi bela diri dinasti Song Utara bernama Geng Pengemis atau Kaipang. Petualangan dimulai ketika seorang biksu dengan sematan anting yang seharusnya menjadi gelang, dan karena memiliki brewok yang menyerupai kipas, kita sebut saja dirinya sebagai brewok kipas. Entah dari aliran baik atau jahat, namun jelas perbuatan brewok kipas yang menahan seorang pemuda bernama Duan Yu untuk dijadikan persembahan dengan dalih memutus karma pemuda tersebut tidak bisa dimasukkan ke dalam kamus kebaikan. Alhasil sebagai sosok yang heroik, Chow Feng yang mengetahui hal tersebut menanti kedatangan brewok kipas yang saat itu tengah mampir ke sebuah rumah makan. Berusaha untuk meminimalisir terjadinya sebuah pertarungan yang dapat melibatkan serta memporak-porandakan rumah makan, Chow Feng bernegosiasi dengan brewok kipas. Sayangnya niat baik Chow Feng tidak diindahkan, terlebih lagi brewok kipas merasa memiliki beberapa pengikut serta ilmu yang cukup tinggi alias sombong, sehingga mau tak mau Chow Feng pun harus menggunakan kekerasan untuk membebaskan Duan Yu. Di dalam pertarungan kita bisa melihat bahwa Chow Feng menggunakan jurus khas dari klan pengemis, yaitu tongkat pemukul anjing. Namun ketika brewok kipas menggunakan jurus andalannya yang bisa kita sebut sebagai sebutan tangan pemanggang, Chow Feng pun kewalahan. Hingga akhirnya dengan sedikit gerakan kuda-kuda dibantu dengan hembusan kipas angin bekas untuk membuat rambutnya berkibar-kibar, Chow Feng mengeluarkan jurus andalannya yaitu 18 penggelepok naga dan mengakhiri pertarungan dengan satu serangan. Sekalipun serangan tersebut tidak mengarah langsung ke wajah brewok kipas. Brewok kipas yang pada akhirnya mengetahui bahwa musuh di depannya adalah pemimpin Kaipang yang cukup tersohor, ia pun menghentikan sikap keras kepalanya. Karena jika brewok kipas masih bersikeras juga, maka bisa-bisa brewok yang awalnya berbentuk seperti kipas akan berubah bentuk menjadi seperti trapesium atau lebih tepatnya kipas sate jika terkena pukulan dari Chow Feng. Sekembalinya dari menyelamatkan Duan Yu, Chow Feng disambut hampir seluruh anggota klan pengemis atau Kaipang. Namun melihat tampang para anggota dan pentolan klan pengemis yang kisut macam leker melempem, membuat Chow Feng merasa ada yang tidak beres.
Hal itu terbukti ketika salah satu tetua bernama Bai mewakili berbicara semua anggota menuduh Chow Feng melakukan pembunuhan terhadap wakil ketua mereka bernama Ma. Dan apa yang dikatakan tetua Bai adalah atas dasar kesaksian seorang wanita pencelepuk bernama Xiao. Ini dia tempat colokannya yang juga merupakan istri dari korban. Wakil ketua Ma juga meninggalkan sebuah surat berisi asal-usul Chow Feng, peninggalan Wang, mantan ketua Kaipang sebelum meninggal, yang kemudian digantikan oleh Chow Feng. Dan keadaan pun semakin menjadi buruk tatkala tetua Su membenarkan isi surat bahwa Chow Feng berasal dari Khitan, sebuah bangsa yang terkenal kejam dan merupakan musuh bagi anggota Kaipang. Chow Feng, 人正。长老，保重。 Atas apa yang terjadi, para tetua pun mengambil keputusan untuk mencopot jabatan Chow Feng sebagai ketua juga mengusirnya. Namun sesuai peraturan yang berlaku bahwa untuk melepas jabatan dan mengusir siapa saja yang saat ini menjadi ketua, maka mereka harus tunduk pada hukuman pisau. Karena merasa berutang budi atas perbuatan anggota Kaipang selama ini juga tak ingin bertarung dengan para pahlawan Kaipang, maka Chow Feng pun menggantikan para tetua untuk menanggung hukuman pisau dan darah. Sebelum pergi, Chow Feng berjanji akan menyelidiki kasus pemfitnahan atas dirinya, juga tidak akan melukai orang-orang yang berasal dari dinasti Song, berikut geng Kaipang. Namun baru saja melangkah pergi, Xiao dan Bai yang tidak puas menahan kepergian Chow Feng, seolah ingin melakukan sesuatu yang lebih buruk terhadap Chow Feng. Akan tetapi, tidak ada satupun anggota Kaipang yang cukup memiliki nyali untuk melawan Chow Feng. Sementara itu tak jauh dari sana, seorang putra mahkota kerajaan yang telah runtuh bernama Murongfu bersama ketiga pembokatnya yang salah satunya bernama Aju, pakai Z bukan S, tengah memperhatikan apa yang sedang terjadi pada anggota Kaipang. Selepas kepergiannya dari geng pengemis atau Kaipang, Chow Feng pun pulang ke rumah orang tua angkatnya. Namun terdapat hal yang sangat mengejutkan bagi Chow Feng, karena ketika sampai, ia mendapati kedua orang tua angkatnya terluka parah dan tewas ketika Chow Feng berusaha untuk menanyakan siapa pelaku semua ini. Lebih apesnya, terdapat dua penduduk setempat yang menyaksikan kejadian tersebut dan secara otomatis menimbulkan prasangka bahwa Chow Feng lah yang membunuh kedua orang tua angkatnya sendiri. Sementara itu di kuil Shaolin, seorang biksu yang selama ini menjadi guru Chow Feng terluka oleh seseorang. Hanya saja ia tak mau mengatakan siapa yang melukainya dan tak mau membalas perbuatan orang tersebut. Di sini Chow Feng lagi-lagi harus menjadi tertuduh karena di saat dia datang dengan niat untuk meminta pengampunan kepada sang guru, dirinya justru mendapati sang guru telah tewas. Tak ayal seorang murid yang menyaksikan kejadian tersebut mengira bahwa Chow Feng telah membunuh gurunya sendiri. Merasa tidak ada yang akan mempercayainya jika ia memberikan penjelasan, Chow Feng pun kemudian berusaha kabur. Namun ketika akan kabur, Chow Feng melihat gerak-gerik salah seorang murid yang mencurigakan. Setelah menyelidiki, Chow Feng mendapati murid tersebut ternyata mencuri sebuah kitab rahasia milik Shaolin. Bukannya mendapatkan ucapan terima kasih karena menggagalkan pencurian ketika para guru Shaolin datang, Chow Feng justru dituduh telah melakukan pembunuhan dan mencuri kitab. Apes lu Feng Feng. Dan ketika salah seorang guru bernama Xuan Nan berusaha menyerang Chow Feng, si pencuri yang ditahan olehnya terkena imbas dari pukulan guru tersebut. Disinilah sebuah kenyataan terkuat ketika topeng pemuda itu terlepas dan memperlihatkan sesosok wajah wanita. Tidak ada waktu bagi Chow Feng untuk mengenali si wanita, mengingat si wanita terluka cukup parah. Namun karena merasa luka yang didapat wanita tersebut adalah karena dirinya, Chow Feng pun membawa kabur si wanita dari kuil Shaolin. Sesampainya di suatu tempat, Chow Feng menyalurkan tenaga dalamnya agar si wanita dapat bertahan. Setelah sadar, si wanita mengatakan bahwa dirinya merupakan salah satu pelayan Murongfu yang bernama Aju. Ia juga berterima kasih atas pertolongan Chow Feng. Namun karena tidak ingin terlibat lebih jauh, Aju meminta Chow Feng untuk pergi meninggalkannya. Dengan sekelebatan, Chow Feng pun pergi meninggalkan Aju. Namun tak lama kemudian Chow Feng kembali dengan sebuah buntelan yang berisi bakpao, juga pakaian untuk diberikannya kepada Aju.
Sebelum tidur, Cao Feng berkata pada Aju bahwa luka yang didapatkan Aju adalah karena dirinya. Maka dari itu Cao Feng berjanji untuk mencarikan obat untuk menyembuhkan Aju. Keesokan harinya Cao Feng mendapat kabar tentang seorang tabib bernama Sue yang dapat menyembuhkan luka Aju. Hanya saja tabib tersebut kini berada di geng Kaipang yang telah mengusirnya. Cao Feng kemudian membawa Aju untuk menemui tabib Sue. Dalam perjalanan, Aju bercerita bahwa dirinya mencuri kitab Shaolin karena diperintahkan oleh Murongfu, karena Murongfu berjanji akan memberitahu jati diri Aju. Terlepas dari itu semua, Cao Feng harus berulang kali menyalurkan tenaga dalamnya kepada Aju agar Aju dapat bertahan hidup. Di markas Kaipang sendiri, geng pengemis mengumpulkan para pendekar dari berbagai pelosok tentunya untuk membunuh Cao Feng dengan dalih membela kebenaran. Di tengah kor-kor para pendekar itulah Cao Feng datang ke tempat tersebut seolah ingin mengantarkan nyawa. Namun seperti yang kita tahu, tujuan Cao Feng hanyalah untuk menyembuhkan Aju. Dengan membopong Aju, Cao Feng memohon kepada tabib Sue agar mau mengobati Aju. Sebagai tabib, sudah semestinya tabib Sue menyembuhkan siapa saja, bahkan itu penjahat sekalipun. Akan tetapi di dalam kasus Cao Feng, tabib Sue menolak untuk memberikan pertolongan kepada Aju. Selain itu, berbagai cemoohan juga keluar dari mulut para pendekar. Ditambah lagi Xiao juga memanas-manasi semua yang ada di sana agar mereka memberikan tindakan atau mencelakai Cao Feng. Melihat Cao Feng bersungguh-sungguh ingin menyembuhkan Aju, Xiao melihat sebuah kesempatan di sini. Xiao kemudian memberikan tawaran agar menukar nyawa Cao Feng dengan kesembuhan Aju. Sungguh berniat menyembuhkan luka Aju, Cao Feng pun menyetujui hal tersebut. Akan tetapi Cao Feng sendiri tidak akan tinggal diam ketika dirinya akan dibunuh. Hanya saja Cao Feng mempersilahkan semua orang yang ada di sana untuk menyerangnya. Karena sebelumnya Cao Feng telah berjanji untuk tidak menyakiti anggota Kaipang, maka dirinya dan para pendekar pun meminum arak untuk yang terakhir kalinya. Dengan sebuah perjanjian, setelah pertarungannya akan berlangsung selesai, tidak akan ada lagi dendam di antara mereka. Singkat cerita, dengan kekuatannya Cao Feng berhasil mengajar semua pendekar yang ada di sana. Akan tetapi lagi-lagi Xiao berbuat licik dengan cara menyandra Aju. Dan dengan dibantu tabib Sue yang benar-benar Sue sekali, karena si Blekok menusuk Cao Feng dari belakang, sehingga Cao Feng pun tumbang terkena tusukan pedang dari tabib Sue. Melihat Cao Feng yang tidak berdaya karena tabib Sue menusuk titik lemah Cao Feng sehingga membuat Cao Feng tidak bisa mengeluarkan tenaga dalam, para pendekar yang tersisa pun berbondong-bondong saling berebut untuk membunuh Cao Feng. Akan tetapi saat nyawa Cao Feng berada di ujung tanduk, datang seorang misterius menyelamatkan Cao Feng dengan membawanya pergi, meninggalkan Aju. Mengetahui tidak ada yang dapat diandalkan oleh Aju, Xiao pun berniat membunuhnya. Akan tetapi entah niat terselubung apa yang ada di dalam pikiran tabib Sue, ia menghentikan pergerakan Xiao dan mengatakan akan menyembuhkan Aju. Di suatu tempat, terlihat bahwa pria misterius yang menyelamatkan Cao Feng bukanlah pria sembarangan karena ia mampu menutup semua luka Cao Feng dan menyembuhkannya. Selain itu, dalam perbincangan, si pria misterius seolah mengenal Cao Feng dan mengatakan bahwa Cao Feng adalah bangsa Khitan dan merupakan musuh bebuyutan Aju yang berasal dari rakyat dinasti Song. Bukan hanya mengenal Cao Feng, pria misterius bahkan mengetahui siapa ayah Cao Feng. Namun ketika Cao Feng ini mengetahui lebih banyak, pria tersebut pergi meninggalkannya.
Di sisi lain, Aju juga telah sembuh dari lukanya. Tabib Sue yang merasa bahwa Aju berutang padanya menahan kepergian Aju dan menawannya. Namun keahlian Aju dalam penyamaran membuatnya dapat membebaskan diri dan melukai Tabib Sue, kemudian membakar semua obat milik Tabib Sue agar Sue tidak bisa mengobati dirinya sendiri. Hal itu dilakukan Aju adalah upaya pembalasan atas apa yang telah dilakukan Tabib Sue kepada Cao Feng. 好了，你们快追啊！ 我替乔大哥还你的。 不要，我的药！ Di kediamannya, Murongfu berada di hadapan makam sang ayah, berkata bahwa kerajaan Yan akan dibangkitkannya kembali karena selama ini ia menunggu kehancuran dinasti Song atau Kaipang. Tak berapa lama kemudian Murongfu mendapatkan laporan bahwa Cao Feng masih hidup. 肯定会出现的。 Mengetahui bahwa klan Kaipang dari dinasti Song mengusir dan mengucilkan Cao Feng, Murongfu berusaha untuk membujuk Cao Feng berkolusi dengannya. Karena dengan adanya mereka berdua, dunia persilatan akan takluk dan mereka akan menjadi penguasa. Sayangnya Cao Feng tidak sejalan dengan kehendak Murongfu, sehingga Cao Feng pun menolak keinginan Murongfu. 不相为谋。是找阿朱的吧？ Dengan menyebutkan nama Aju, Murongfu berhasil memancing Cao Feng ke suatu tempat di mana terdapat bangsa Khitan yang sedang ditawan dan dianiaya oleh pasukan dinasti Song, yang mana Cao Feng kemudian membantai semua pasukan Song di sana. Hal ini dilakukan Murongfu agar Cao Feng semakin membenci bangsa Song dan bersedia berkolusi dengannya. Di tengah kebimbangan hatinya, Aju datang dan menemuinya, yang ternyata selama berhari-hari Aju menunggu kedatangan Cao Feng di tempat tersebut. Hingga akhirnya Cao Feng mengambil sebuah keputusan bahwa setelah menemukan pembunuh wakil ketua Ma dan orang tua Aju, Cao Feng akan mengundurkan diri dari dunia persilatan dan hidup bersama Aju menggembala sapi dan embe. Embe. 你就跟我一起。我都跟着你。 Dengan menyamar sebagai Xiao, Aju pun pergi menemui Tetua Bai untuk memancing Tetua Bai mengatakan siapakah pembunuh wakil Ketua Ma. Namun sayangnya Xiao yang asli telah mengetahui rencana Cao Feng dan Aju, sehingga ia pun memerintahkan Tetua Bai untuk mengkambing hitamkan seorang pria bernama Duan Shengchun. Selain itu, Tetua Bai juga memberikan asumsi bahwa pembunuh ketua orang tua Cao Feng adalah Duan Shengchun. Hal ini dilakukan Xiao karena Xiao memiliki sebuah dendam lama terhadap Duan Shengchun. Singkat cerita, mengetahui keberadaan Duan Shengchun, Cao Feng dan Aju segera menuju ke Jinghu, tempat keberadaan Duan Shengchun. Dan ketika baru saja memasuki wilayah Jinghu, Cao Feng mendapati dua orang wanita atau lebih tepatnya ibu dan anak yang saling menyerang. Hal ini dikarenakan si anak yang bernama Aji ingin membunuh ayahnya sendiri. Tentunya bukan karena tanpa sebab. Aji ingin membunuh ayahnya karena semenjak kecil ayahnya telah membuangnya. Sesaat Aji hampir saja dapat membunuh sang ayah, namun Cao Feng berhasil menyelamatkannya. Setelah si ayah mengucapkan terima kasih, Cao Feng pun merasa menyesal karena telah menyelamatkan pria di depannya. Pasalnya, pria tersebut adalah Duan Shengchun sendiri, orang yang dicarinya dan ingin dibunuhnya. Duan Shengchun juga adalah merupakan ayah kandung dari Duan Yu, pemuda yang diselamatkan oleh Cao Feng di awal film, yang kini menjadi seperti saudara baginya. Situasi pun semakin rumit tatkala setelah Aju menyelidiki, ia mendapatkan sebuah fakta bahwa Duan Shengchun ternyata adalah ayah kandungnya sendiri, Mumet. 你鬼鬼祟祟的干什么？ 你们的女儿是爱你们的。 你怎么来了？都必须当面向你告知，是杀我父母的仇人。 Setelah mengatakan pada Duan Yu bahwa dirinya akan membunuh Duan Shengchun sebagai bentuk balas dendam atas kematian kedua orang tuanya, Cao Feng menemui Duan Shengchun. Di sini Duan Shengchun meminta agar Cao Feng melupakan semua balas dendamnya. Akan tetapi amarah yang telah disimpannya selama bertahun-tahun tidak membuat Cao Feng mengurungkan niatnya, sehingga ia pun langsung menyerang Duan Shengchun. Mengingat bahwa kemarahan Cao Feng begitu besar sehingga membuatnya menyerang tanpa mengurangi tenaga sedikit pun, yang mana bahkan seorang mitik sekalipun akan dibuat terluka parah olehnya. Namun alangkah terkejutnya Cao Feng saat mengetahui bahwa orang yang diserangnya adalah Aju yang menyamar sebagai Duan Shengchun.
么会是你？ Dalam keadaan sekarat, Aju berkata pada Chow Feng bahwa ia tak bisa membiarkan Chow Feng karena Duan Shengchun adalah ayah kandungnya sendiri. Setelah mengantarkan mayat Aju dan mengatakan apa yang sebenarnya terjadi, Duan Shengchun berkata bahwa dirinya sedang berada di tempat lain ketika kedua orang tua Chow Feng terbunuh. Mengetahui kebenaran dengan mengaitkan semua hal, Chow Feng mendapatkan sebuah kesimpulan bahwa Tetua Bai mengadu domba dirinya dengan Duan Shengchun. Akan tetapi, Murongfu lah yang ada di balik itu semua untuk menimbulkan kekacauan. Dan sudah pasti tujuan Murongfu adalah untuk menghancurkan dinasti Song dan geng Kaipang untuk kembali membangkitkan kerajaan Yan yang telah runtuh. Maka dari itu Chow Feng kemudian mendatangi Tetua Bai yang sedang menikmati posisi barunya sebagai ketua Kaipang, dan tanpa diketahuinya, Aji atau adik kandung Aju mengikuti Chow Feng. Setelah menangkap Xiao, Chow Feng mengetahui bahwa Xiao mempunyai sedikit tujuan berbeda dari Tetua Bai, yang mana Xiao ingin seluruh pria tunduk kepadanya dengan bermodalkan kecantikan wajahnya. Bahkan ayah Aji atau Duan Shengchun juga pernah tunduk pada kecantikan wajah Xiao. Tidak perlu dipertanyakan lagi apa yang terjadi ketika seorang pria telah tunduk kepada seorang wanita. Namun yang jelas, setelah mendengar hal ini, Aji pun marah kemudian menyiram wajah Xiao menggunakan semacam air keras dan membuat wajah Xiao menjadi hancur. 来长老，乔夫。 Melihat wajah Xiao telah menjadi buruk, Tetua Bai pun tidak menginginkannya lagi. Bahkan saking jijiknya, Tetua Bai sampai menendang Xiao. Namun tendangan itu justru dibalas oleh Chow Feng hingga Tetua Bai terlempar keluar. Pada saat Tetua Bai di luar itulah ia melihat Murongfu dan meminta Murongfu untuk membunuh Chow Feng agar mereka berdua bisa menjadi penguasa dan berbagi dunia. Akan tetapi Murongfu justru mengkhianatinya dan membunuh Tetua Bai. Setelah bertatap muka, Murongfu yang mengetahui kemampuan Chow Feng kembali mengajak Chow Feng untuk bersekutu dengannya. Namun tetap saja mengingat penyebab semua kekacauan adalah Murongfu, Chow Feng menolaknya hingga pertarungan antara mereka pun terjadi. 我带了我爹的宝剑，给。 家的斗转星移，盖过天。 Dalam pertarungan, Murongfu yang juga ternyata memiliki ilmu sangat tinggi sempat hampir mengalahkan Chow Feng. Namun tetap saja kebaikan tidak akan pernah kalah dari kejahatan, sehingga Chow Feng pun berhasil bangkit dan mengalahkan Murongfu. Di akhir film kita diperlihatkan bahwa Murongba atau ayah Murongfu yang ternyata belum tewas datang untuk menyelamatkan Murongfu. Di sisi lain, kita juga diperlihatkan bahwa ayah Chow Feng atau Xiao Yuanshan juga ternyata masih hidup. Bahkan ayah Chow Feng lah yang membunuh orang tua angkat Chow Feng juga melukai biksu yang menjadi guru Chow Feng hingga membuat sang biksu tewas. Entah apa maksud dan tujuan Yuanshan melakukan itu semua, namun bisa kita lihat bahwa Yuanshan dan Murongba merupakan musuh bebuyutan dari zaman dahulu kala. Bahkan Murongba lah yang membunuh istri Yuanshan atau ibu Chow Feng. Sebuah nasihat dari film ini adalah jangan asal tuding, jangan asal tuduh, karena semua tuduhan harus berdasarkan bukti dan penyelidikan. Ingat, tuduhan tanpa sebuah bukti adalah fitnah, dan fitnah adalah dosa. Ditambah lagi fitnah lebih kejam daripada perselingkuhan. Apa hubungannya? Saya Satria bersama seluruh tetangga saya yang berstatus janda pamit mohon diri. Keringat apek, sora aoi.